Halo Kridian, saat ini saya berada di Gedung E Kampus 1 Ukrida. Sesaat lagi kita akan menyaksikan Wording Workshop and Personal Branding. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman angkatan 2014 dan juga 2015 sudah datang. Hari ini kita ada di acara acara workshop dan personal branding. Nah, untuk acara hari ini kita akan pertama-tama mulai dengan doa. Mari teman-teman kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk hari ini aktivitas kita kurang lebih ada dua. Jadi yang pertama itu script writing as a career path, dan yang kedua secret to successful content marketing in web driven world. Dan di sini juga sudah ada speakers yang sudah bersama kita. Yang pertama ada Kak Melody atau namanya Azalia Elmuransyah, tapi lebih akrab disapa Kak Melody. Beliau adalah script writer. Dan yang satu lagi ada Pak Cika dari karir.com, dengan timnya ada Kak Cindy dan juga Kak Hazel. Untuk yang sesi pertama kita mulai dengan sesi script writing as a career path bersama Kak Melody. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Kak Melody. Yes. Sebelumnya saya serius nanya sih, saya harus ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia aja. Up to you. Up to me. Gitu ya dari tadi jawab ya. Oke, ini mahasiswi English department? Yeah. So I should speak in English. Yeah. Right? Okay. First of all, maybe before we start, I would like to ask first, I heard earlier that you guys are batch of 2014 and 2015. So it's your, what, second and third year? First year dan second year. First year is, oh yeah, because the new batch is September. Okay, so first and second year. In here, do you have any concentrations, majors that you need to, okay. Is there any in screenwriting already? Or is it going to be available? Next semester. Okay, next semester. Which semester are you supposed to choose? Next semester. The fifth semester. So it's especially relevant for the batch of 2014 then. Okay. Is there any of you that wants to take screenwriting as your major? Yeah? Yeah or no? Or nobody? Should I go home? Why do you want to learn about scriptwriting? It's not a glamorous job. Nobody actually know me. Like I work in my own bedroom, sometimes in Starbucks.
but okay, we'll just start first. Okay, first of all, my name is Melody. There's an error there. It's supposed to be P instead of a R. My name is Azalia P. Primanita Financia, but at least you spell my father's name correctly, so it's okay. Usually people spell his name wrong. So today we're going to talk about creative writing, especially about script writing. But first, let me just tell you a little bit about myself. So I actually started writing when I was still in junior high school. And I started to write my own short stories, and they were published in national magazines and tabloids and stuff. And then after that, I wrote my own novels. And in high school, I started to write my own screenplays. And I joined Serunya Scriptwriting as a scriptwriting tutor, and after that, now I work in Venus International Film Program. So today we're going to talk about script writing, but before that, script writing itself is about creative writing, right? Do you have any idea what creative writing is? Jawabnya boleh pakai bahasa Indonesia kok. Kalau enggak, pede. Creative writing itu apa sih? Okay. Wow. So inspiring. Google Translate ada. Creative writing adalah penulisan kreatif. Oke, ada yang bisa elaborasi mungkin? What is it? What makes it different from writing your thesis, writing makalah, artikel, or whatever? What is it? Creative writing itu apa sih? Apa? Sorry, siapa yang mau bertanya? Yes, apa? Menulis dengan kreativitas dan imajinasi. Iya. Oke. Oke, let's see. So, ada orang Harvard yang bilang bahwa when we talk about creativity, there are three components. Ya, pertama tuh expertise, and then motivation, and then creative thinking skills. Do you think you guys are creative or not? Yes. Who can be creative? Everyone. Okay, so it's not just about bakat atau latihan, tapi semua orang sebenarnya punya creativity, right? Everybody has their own mind. Kita suka ngayal, bener ya? Right? And then we dream every night. And sometimes we remember our dreams and like, oh my god, my mind's so absurd and stuff like that. Ada yang pernah nulis sebelumnya? Ah? Oh, nulis tugas, nulis email tiap hari. Oke, ada lagi mungkin selain yang nulis tugas? Nulis cerita. Oke. Ah? Wih, Rangga ya? Panjangnya serangga. Ah? Oh, panjangnya serangga katanya. Oke, boleh. Nulis puisi, ada lagi nggak? Mungkin apa? Esai? Oke, esai. Ada yang pernah dipublikasikan? Belum pernah? Ada Publication. What is it? Youth publication. So, dari Make kampus? a book. So, there is like a publication from campus? Yeah. Okay, that's cool. Is it a website or something? Book. Okay, that's good. So basically, it takes skills, okay? Skill itu bisa jadi sesuatu yang kita pelajari, ya. So it's about techniques.
And then there is expertise, harus selalu dicoba lagi. Di bukunya Malcolm Gladwell, dia bilang bahwa seseorang bisa menjadi outliers or somebody who has expertise by spending 10,000 hours of practicing. Okay, so you can actually get there if you keep on writing and writing. Tapi ini yang kadang-kadang memberhentikan orang, motivation. Ya, biasanya orang yang suka ngayal, people who likes to dream and keeps their mind wander, itu biasanya suka moody. Bener nggak? Saat menulis tugas aja suka, nanti aja deh. Iya nggak? Mendingan nonton selebriti aja dulu di TV. Buat K-drama. Oke. Nonton apa sih yang terakhir? Oh iya, semua orang nonton itu ya. Oke. Yeah, sometimes we have the motivation in the beginning, terus it starts to fade away, right? Kita kadang-kadang suka pengen mulai nulis. Oke, tahun ini saya akan nulis novel di Gowan. Ada contoh ya. Tahun ini saya akan nulis novel. Terus kayak datang ke kantor. Oke, nanti jam 5 pulang kantor saya akan ke Starbucks, saya akan mulai nulis. 10 pages saja per day. Terus kayak kerjaan numpuk, pulang jam 7 udah capek, ya udah langsung tidur. Akhirnya nggak tulis. But yeah, if you want to have this kind of creativity yang akhirnya jadi produk, ya harus ada motivation beside of your expertise and creativity. Ya. So, when you think about writing in particular, ya, kenapa sih orang tuh menulis? Bisa nebak nggak? Yes, oke. Cari uang. Cari uang udah. Melupakan segala. Menumpahkan segala emosi jiwa, unek-unek. Ya. Terus apa lagi? Ingin terkenal. Ingin terkenal, oke. Keliling dunia. Percaya nggak bisa keliling dunia dari Indonesia? Bisa ya. Oke. Terus apa lagi? Liburan. Hah? Liburan. Hiburan. Mengeluarkan pendapat. Saya perlu nggak sih pakai ini? Perlu. Tes. Perlu pakai ini? Perlu. Kan saya nyanyi lagi. Oke. Oke. Bisa jadi pengen jadi terkenal, banyak penulis-penulis yang jadi terkenal. J.K. Rowling, Stephen King, orang Indonesia, siapa yang suka baca buku Indonesia atau nonton film Indonesia? Ada yang tahu? Andrea Hirata. Hah? Terelie. Mirawe. Agnes Jessica, Sexually Wonder. Hah? D, oke. Supernova udah pernah baca sampai habis. Oke. Penulis skenario ada yang tahu nggak? Riri Riza, oke. Mira Lesmana is a producer. Well, she technically wrote ADC 2 with Lovely Mas, but oke. Siapa lagi? Serena Luna. Ya, hah? Oke. Hollywood, ada yang tahu? Nah ya. Suka nonton film apa sih by the way? Korea ya? Kayaknya Korea sih. West itu apa? Maksudnya cowboy? Wild West gitu enggak? Hah? Hollywood, maksudnya Hollywood. Oke. What kind of Hollywood movies? Action. Okay, give me specific titles. Hah? Civil War. Okay, that was pretty decent. Okay, good. Apa lagi? Itu superhero movie sih. Dia bikin blockbuster. Terus apa lagi? Fast and Furious. Okay. Divergent. Terus apa lagi? Virgin. Virgin. Divergent. Okay, Divergent. Okay. Oh, sorry. Virgin. Hah? Itu film Indonesia deh. Virgin.
Oke, beberapa tahun lalu. Oke, terus apa lagi? Star Wars, yay! Who said Star Wars? Oke, may the force be with you. Oke. Jadi relevan ya kalau hari ini kita ngomongin masalah script writing ya, karena udah pada tahu. Oke. Ini saya kasih sedikit tips di saat kita mau menulis. Oke. Ada yang bisa nebak nggak? Ini apa? Ini adalah konten atau isi dari dalam sebuah cerita. Kalau kita nonton film apapun, kita baca buku apapun, biasanya formulanya ada di 6 ini. Dari awal sampai akhir. Ada yang bisa nebak nggak? Ini emang gambarnya agak absurd. Dan mungkin kalian bisa menebak dari sweater saya suka sekali kucing. Jadi saya taruh kucing di situ. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak? Ini nomor 1 nih. Apa sih ini? Ada apa sih di dalam sebuah cerita? Elemennya apa sih? Ini dulu. Kamu langsung ada cinta. Tadi ada Rangga. Ini apa? Cowok. Ada cowok. Cowok aja cepet. Hah? Character, oke, good. Ada karakter. Biasanya di setiap cerita ada karakter. Percaya nggak? Ada nggak cerita yang nggak ada karakternya? Ada cerita mengenai sepatu. Sepatunya adalah karakternya. Ada cerita mengenai ikan. Finding Dory is coming up, right? Yes, okay. It's also a character, right? So pasti akan selalu ada seseorang. Ya, walaupun itu dinosaurus, itu tetap karakter. Oke? There's someone. Ini apa nih? Ada cerita. Pemikiran. Somebody said it correctly. Wow. Thinking about. Hah? Watak. Watak. Oke. Watak menempel pada karakter. Apalagi itu yang itu? Keinginan. Oke. Ya, ada aim-nya, ada want-nya. Perasaan, of course. Kasihan deh kalau nggak perasaan. Oke, jadi karakternya pengen sesuatu dulu. Kira-kira yang dipengenin dia apa? Iya, wanita dan kucing. Oke, this is actually him wanting love, and this is the love object ya. Tapi, imagine if the character actually hates cats. Ya, so karakternya kita kasih nama siapa ya? Dadang, oke. Kang Dadang wants to find love, ya. But he hates cats. Unfortunately, the girl that he likes loves cats. Okay, believe me, that's not me. Okay, there's no Kang Dadang in my life. Okay, so what's happening in number 3? Kasih nama deh, ini siapa sih? Monaro, oke. Kang Dadang likes Monaro. Monaro has a cat. So, what is happening number 3? Problem, yes. Okay, so the character wants something, but is having a really hard time getting it. Okay, so number 4, what does he do? Yes, there's a dog. What's the dog doing? Kenapa ada anjing di situ? Because dogs and cat have dogs. So So the man bring dogs to make cats go away. okay, so the Kang Dadang bring his dog to make the Munaro's cat goes away. Okay. If it's not happening, what's gonna happen? What's gonna happen to Kang Dadang? Yeah, he will be sad and he will not get his love. Okay. But what's happening in the end? So there is a surprise ending. Okay, usually there is a twist happening. Okay. So if you see, these elements are usually the elements you can find in any kind of stories. Basically, that's just what happened. Okay, especially in like Hollywood, it's just the formula. Okay. Nah, when we write scripts, usually we come up with an idea first, right? Biasanya tiba-tiba kayak ada ide nih pengen nulis sesuatu tentang mantan gue.
Ayo ngaku, ada kan? Pasti ada yang pernah nulis tentang mantannya. Oke. Nah, itu biasanya kita bikin menjadi sebuah formula yang kita bilang atau kita sebut sebagai logline. Ya, logline itu biasanya terdiri dari 1, 2, dan 3. Ingat tadi 1 ada apa? Karakter. Oke, so there is a character who number 2 falling in love. Always falling in love. Who wants something, but there's a problem. Yes. Okay. There's an obstacle. He's having a really hard time getting it. Itu adalah 3 elemen dasar dari logline. Okay. Saat nanti kalian akan menulis skenario, itu yang harus kalian ingat. Pertama, kalian punya idenya, formulasikan itu ke dalam 3 hal itu. Ini cerita tentang siapa? Apa yang dia mau? Terus kenapa susah banget dapetinnya? Oke. Itu adalah yang kalian pegang sebelum nanti kalian kembangkan itu menjadi sinopsis, and then treatment, and then skenario. Oke. Ini ya, kurang lebih ya. Ada characters, ada aim or want, obstacles, overcoming obstacles, and then threat if fails, and surprise ending. Oke. Oke, di dalam menulis skenario itu biasanya ada dramatic structure, ya. Jadi yang dari awal mungkin lempeng-lempeng aja, terus kayak masalahnya mulai naik, terus nanti agak turun, naik lagi, naik lagi bisa seperti itu. Oke, nanti itu lebih teknik, tapi kurang lebih saya kasih tahu dulu aja. Sebelum nanti kita masuk ke dalam teknik skenario-nya yang lebih technical, ini saya kasih aja gambaran besar tips-tips kalau mau nulis, ya. 1, kalau mau nulis, you have to read lots of books. If you want to write scripts in particular, you have to watch films. Okay, have lots of references. Jadi otak kita punya apa ya? Punya sense. Gitu. Saat kita nonton film, kita pasti punya judgment kan. Filmnya bagus apa enggak ya? Iya nggak? Itu kenapa bisa terbentuk itu? Kenapa kita bisa menilai sebuah film bagus atau enggak? Karena kita sering nonton, benar? Iya nggak? Kalau awal-awal dulu mungkin masih kecil, oh ya udah semua film kayak bagus gitu, keren gitu ya, lihat kartun gitu. Terus nanti udah mulai beranjak dewasa, ih gila, kenapa ya gue dulu suka SpongeBob gitu? Like, it's so stupid misalnya gitu. Ya, jadi semakin banyak kita nonton, semakin banyak kita baca, itu semakin banyak reference, dan semakin otak kita terlatih untuk tahu kira-kira kalau begini apa yang akan terjadi kemudian, terus gimana, dan lain sebagainya. Jadi langsung otomatis. And then after that, analyze. Okay? Jadi kayak, oh tadi kenapa ya saya suka sama Civil War? Is it just because of the characters, actors, atau mungkin storyline yang memang kuat? Saya nonton AADC kenapa ya? Karena pengen lihat Nicholas Saputra aja mungkin? Atau ya nostalgia? Kalau kalian kayak saya mungkin nostalgia. Terus analyze gitu. Kenapa? What works? And kalau bisa di breakdown juga kayak tadi. Ini cerita tentang siapa? Apa yang dia mau? Oke, let's give an example. Ini udah pada nonton ADC 2 semua ya? Belum. Come on, 3 juta penonton kalian nggak termasuk di dalamnya. Rangganya jahat. Rangganya jahat, wow. Baik. PHP. Bisa deh. Oke, nanti berantemnya di luar kelas aja ya. Oke. ADC logline-nya apa sih? Logline-nya apa? 3 elemen tadi apa? Whose story is it about? Cinta, oke. Cinta atau Rangga? Karakter utamanya siapa? Cinta, oke. Cinta maunya apa? Maunya Rangga. Oke. Terus susahannya apa? Kenapa dia susah? Karena LDR. Is it like the whole movie or just like in the beginning? The whole movie, coba. The whole movie what's happening? Iya. 14 tahun pergi. Oke, itu kan setup. Oke.
The whole movie. Cinta ngapain? Sepanjang film itu ngapain? Nulis, acting, okay. Coba think about it. What the whole movie is about? It's about her struggle to what? Cinta tuh sebenarnya apa sih posisinya dia? Dia udah mau kawin kan? Oh iya. Oh, lupa semuanya kan gara-gara Nicholas Saputra lupa semuanya. Tunangan. Iya, dia udah tunangan. And then tiba-tiba mantan pacarnya datang. Di Jogja lagi mantan pacarnya datang saat tunangannya lagi gak ada. Ya nggak? Di Jogja lagi, jalan-jalan lagi kan, keliling-keliling kan. Oke. Kira-kira apa tuh? Yang dia inginkan sebenarnya apa? Cinta. Hah? Is it about Rangga or is it about menyelesaikan masa lalu dia atau gimana? Ya. Ada kepastian di situ katanya. Oke. Jadi dia pengen tahu ya apa yang terjadi 14 tahun yang lalu sebelum dia kemudian memutuskan untuk nikah, gitu kan? Oke. Tapi apa? Kenapa susah? Apa yang bikin susah? She was about to say goodbye to Rangga, right? And then what makes it hard? Cintanya masih? Si sayang. Nah, gitu. So ADC 2 is about that. It's about a girl who wants to who wants to resolve her past relationship and then getting a hard time because she still has feelings, right? Towards that guy. Bikin puisi sih, tidak ada New York hari ini kan? Oke. Saya beli bukunya by the way. Okay. And then if you write something, you ask people around you about their opinions. Okay? Tanya, kira-kira gimana menurut kalian? Dan jangan ngancam ke temannya ya. Awas lo kalau nggak bilang bagus ya. Ini gue nulis sudah susah-susah, awas lo nggak bilang bagus gitu. Apalagi ke pacar ya, biasanya suka gitu ya. Baca dong yang gitu. Terus kayak, iya bagus kok bagus gitu. Pacarnya takut gitu ya. You're not gonna grow kalau kayak gitu caranya. Okay? Ask people to read your writings and then take criticism. Okay? And then rewrite. Okay? Terus tadi ngomongin masalah mood, jangan ikutin mood. Kenapa? Kalau nggak jadi tulisannya. Ya. Apalagi nanti kalau udah mulai ngambil konsentrasinya menulis, apalagi menulis skenario gitu, harus ditulis. Gitu. Jangan sampai, ayo udah deh nanti aja gitu. Nanti deket-deketan panik, bingung menulis apa. Okay. And then, nah biasanya saat kita pertama banget belajar menulis, itu kita akan punya sebuah efek ngikutin dulu gaya orang. Pernah nggak kayak gini? Misalnya habis baca apa? Haruki Murakami misalnya, suka nggak sih? You guys miss out. Haruki Murakami has like a really beautiful style of writing. Jadi kalau udah baca buku dia, itu biasanya saya akan sok-sok agak ke bawah-bawah ke Haruki, ke arah tulisan dia. Ke Jepang-Jepangan gitu jadinya. Atau kalau udah baca Gabriel Garcia Marquez, ada yang pernah baca? 100 Years of Solitude. Baca dong. Oke. Biasanya kalau udah baca itu agak-agak ke arah dia juga gitu. Ikut romantisan. Kalian baca apa sih sebenarnya? Apa itu? Bacanya modul, jadi gaya tulisnya juga kayak tulis modul ya. Wow. Baca sesuai tugas ini kan. Udah kebanyakan tugasnya ya? Iya. Oh my god. Believe me, kalian tuh enak loh. Saya setelah jadi dosen yang merasa ya ampun kok enak banget sih mahasiswa. Dulu zaman saya kayaknya lebih keras deh kehidupan. Saya dulu biasanya malam nggak tidur karena saya nulis skenario. Pagi harus attend classes di Depok. Terus balik setelah dari situ meeting sama produser saya di Roxy, and then balik lagi ke Bogor, masih di Bogor. That was my life when I was in
college gitu. And I managed to get high GPA. So, I mean, come on guys, don't complain. Make time, okay? Baca banyak, ngerjain tugas harus, tapi juga kembangin diri kalian di luar juga, okay? Alright, jadi berhubungan dengan itu, it's okay to follow, but don't plagiarize ya. Kalian tau lah, tadi modul-modul segala macam pasti tahu dong, nggak boleh plagiat ya. Ya kan? Ya nggak? Iya. Ngerti kan plagiat apa? Iya, jadi jangan ngopi ide orang, jangan ada tulisan orang terus kamu klaim sebagai tulisan kamu sendiri ya. It's not ethical and it's not gonna get you anywhere. Okay. Questions so far? Sebelum kita masuk langsung ke technicalnya? No? Langsung aja ya, ajar ya, oke. Sebelumnya ada yang udah pernah lihat skenario belum? Udah, kayak apa sih skenario? Nah, sebelum saya buka. Conversation satu, conversation lain. Kumpulan conversation, oke. Sebelumnya, ternyata belum selesai. Ada ini terakhir. Most importantly itu adalah, start writing now, jangan ditunda-tunda. Dan kalau mau hubungin saya kasih nomor saya. Oke, sebelum kita masuk ke skenario nya, ada yang udah baca tadi ya, kumpulan dialog. Terus apa lagi? Ada settingnya juga sih. Ada settingnya juga, oke. Nulis skenario itu sama nggak kayak nulis yang lain? Beda. Kenapa beda? Skenario ditulis untuk apa? Untuk film. Oke. Apakah skenario yang akan kalian tulis itu akan dibaca? Tidak sama sekali, itu buat apa ditulis? Dibaca sama pemainnya. Dibaca sama pemainnya, oke. Siapa lagi yang baca selain pemainnya? Kru, siapa lagi? Produser, oke, good. Property, kru. Iya, oke. Yang paling penting di dalam film apa sih? Siapa sih? Sutradara, benar ya. Yang tahu pemain aja dari tadi kan. Pasti pemainnya juga pemain Korea nih namanya nih. Hah? Atau jangan-jangan di sini ada yang penggemarnya Bollywood tapi nggak mau ngaku. Anjali. Kajol. Oke. Pasti kamu nontonnya Kucing Kota. Oh iya benar. Oke lah kalau gitu. Ya, jadi film nggak akan jadi kalau nggak ada sutradaranya ya. Oke, jadi nanti di saat kita menulis skenario, ya itu tidak akan dibaca sama audiens kita. Beda sama bikin buku. Kalau kita bikin buku, yang baca adalah orang yang beli bukunya. Ya nggak? Masyarakat akan baca itu sebagai produknya. Tapi kalau kita bikin skenario itu biasanya nggak akan dibaca sama orang yang nonton filmnya, kecuali memang orangnya pengen tahu skenario kayak apa terus download or something. Gitu. Yang baca adalah semua di layar. Oke. Biasanya yang pertama itu, tergantung gimana cara kerjanya mungkin agak berbeda-beda. Tapi biasanya yang akan pertama-tama baca itu adalah produser dan sutradara. Ya. Kalian tahu bedanya produser dan sutradara kan? Iya, oke. Jadi produser yang memproduksi, sutradara yang menyutradarai. Gila, bener banget. Wow, you guys are so smart. Creative writing apa? Menulis kreatif, oke. Apa sih bedanya? Kalau sutradara kan mengarahkan jalan adegannya. Oke, jadi dia mengarahkan semuanya ya. Oke. Kalau produser? Iya, what is the definition of production? Producing a film. Di Indonesia orang kadang-kadang salah kaprah, ya. Disangkanya produser itu punya duit banyak. Gitu. Padahal sebenarnya produser itu lebih seperti apa ya? Kalian pernah bikin? Oke. Ini ada panitianya kan acara ini? Oke. Pasti ada ketua panitianya. Ketua panitianya siapa? Sylvia. Miss Frida.
Oh Frida, Frida is ketuanya nih. Okay, well, anyway, Miss Frida is a friend of mine. We know each other back then. We were in the same program in Fulbright. But anyways, ya, jadi orang yang menggerakkan semua panitia, gitu, mengumpulkan tim, mengumpulkan uang juga, mencari dana, itu adalah produser kerjanya. Di Indonesia malah lebih kompleks. Kerjanya produser termasuk gimana caranya mendistribusikan filmnya ke sinema, gimana caranya ngejual filmnya, dan lain sebagainya. Jadi dia yang otak dibalik semua film itu. Oke. Lalu ada sutradara. Sutradara kerjanya adalah mengatur dan mengarahkan ya, secara dia lebih ke creative decision, ya. Kalau si produser lebih technical, misalnya uangnya nanti kita budgetnya di mana, terus udah gitu nanti kita syuting dapat lokasi di mana. Tapi creative decision lebih ke sutradara. Sutradara yang mikir, oh nggak bisa nih, gue butuhnya dinding belakang harusnya warna pink. Oh gue nggak mau tahu gimana caranya lu cat itu jadi pink. Nah si produser yang harus tanya ke manajemen gedung, boleh nggak ini dicat pink, terus gimana caranya dapetin cat pinknya, siapa yang mengecat, itu semua produsernya, gitu ya. Jadi ngerti ya bedanya ya. Oke. Lalu ada penulis skenario. Penulis skenario adalah orang yang menulis skenario, ya kan? Gampang kan pertanyaan-pertanyaan saya? Oke. Nah, penulis skenario ini adalah otaknya. Profesor. Oke. Dia adalah orang yang pegang skrip atau skenario. Skrip atau skenario itu adalah blueprint dari film. Ya, what's the meaning of blueprint? Pasti ditranslate lagi. Cetak biru, ya benar. Oke, cetak biru ya. Pernah dengar istilah blueprint di mana? Bikin konstruksi. Oke, that's good. That's a good example. Bayangin kita semua mau bikin gedung. Ya, ini gedung apa? Gedung E ya. Oke. Ini misalnya saya produser nih. Oke ya, semua pemain, semua kita nanti datang ke kampus Frida, terus udah gitu kita mau bikin gedung E. Tapi saya nggak kasih mereka blueprintnya, saya nggak kasih mereka skenarionya. Ya udah, bangun nih. Ayo 1, 2, 3 bangun. Terus nanti yang sini bangun 5 lantai, yang sebelah sini 13 lantai, terus udah gitu atapnya miring, terus udah gitu bocor-bocor gitu kan. That's what's gonna happen if we don't have any scripts. Ya, kebayang nggak kita kumpul nih, ayo kita syuting ya, gitu. Terus orang bingung gitu, kok kita mau syuting apa sih gitu, ya nggak? Terus kayak, ya ini pokoknya adegannya, ini tuh lagi di sekolah, gitu. Terus ya udah lu berdua jatuh cinta, lu ngobrol deh, gitu. Bingung nggak? Oh ya gitu. Ini lagi gini. This does not look like sekolahan, gitu. Mungkin ini lebih kelihatan seperti kantor misalnya. Orang artnya bingung. Sekolahan, sekolah apa? Sekolah SD, sekolah TK, sekolah Montessori, sekolah internasional, akan beda propsnya. Iya nggak? Terus aktornya juga bingung. Saya disuruh ngomong apa? Ya pokoknya lu jatuh cinta. Jatuh cintanya kayak apa? Saya udah nikah sama dia, saya baru ketemu dia, saya lagi tergila-gila, saya udah berapa tahun pacaran, saya harus tahu. Terus yang mau diomongin apa? Jatuh cinta itu mau lagi nyatain, jatuh cinta tapi diam-diam, atau mau ngajak selingkuh, atau apa? Iya dong. You have to know all the details, and every details of your film is in the script. Okay. Now, saya kasih lihat sedikit contoh. Ini contoh skenario zaman dulu sih. Oke, kurang lebih akan seperti ini. Ini kuncinya. Oke. Nih, kalau yang belum pernah lihat skenario itu seperti ini. Dia berbeda penulisannya dari penulisan novel atau cerpen gitu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, kita lihat.
sebelumnya waktu saya sampai jam berapa ya? Hah? Sampai malam? Dikasih buka puasa nggak saya? Oke, ini adalah keunikan dari sebuah skenario, ya. Biasanya kita nggak pakai Comic Sans, nggak pakai apa Verdana atau Times New Roman, waduh gila ya. Ini biasa nulis modul banget ya. Oke, Times New Roman 12, kertasnya A4, space-nya 2, terus marginnya 3 cm dari sebelahnya. Oke. Ini kalau nulis skenario itu biasanya ya kita masih pakai A4 juga dengan Courier New atau Courier 12 dan spasi 1. Kenapa? Ada yang bisa nebak nggak kenapa? Biar rapi, oke, good. Irit kertas, oke. Tapi sebenarnya ini semua ada kayak itu yes. Ada yang ngomong apa tadi? Mesin tik. Dulu sebelum kita pakai komputer, orang tulis dengan mesin tik. Ya, jadi itu sudah terbukti standarnya bahwa dengan format ini satu halaman sama dengan kurang lebih durasi 1 menit. Ya, coba dipikir. Kalian nonton film biasanya berapa banyaknya? 1 jam. 1 jam itu berapa menit? Ada nggak film yang 1 jam? Biasanya? 1 jam setengah. 2 jam. Ada 3 jam. 2 jam atau 3 jam? 3 jam. Oke. 3 jam itu tuh. Kuch hoता है 3 jam. Tenggelam kapal Pandu. Oke, bayangin itu berapa menit? 300 berarti berapa halaman? Oh, 300 banyak banget. 300 itu 5 jam loh. Hah? 180 berarti berapa halaman? 180 halaman. 1 menit 1 halaman. Ya? Ya. Kalau kita nulis untuk TV itu akan beda karena biasanya ada yang namanya iklan. Ya, jadi durasi potong iklan. Ya. Misalnya 2 jam, tapi iklannya setengah jam sendiri, ya udah bikinnya 90 halaman. Oke. Ini kalian gak usah catat, kalian Google aja juga bisa. Ya. Atau kalian bisa juga download script, banyak kok yang kasih Scriptorama. Script Indonesia ada nggak ya? Saya sih dulu beli buku-buku skenario sih zaman dulu. Cuma nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Oke, jadi biasanya ada semacam tadi lihat ya di tengah gitu nama karakternya, terus udah gitu nanti dialog di bawahnya dan lain sebagainya. Yang gampang kalau kalian nanti download software yang namanya Celtx, CELTX, Celtx. Itu free software untuk nulis skenario. Jadi bisa langsung di situ. Dia udah langsung bisa kalian pilih breakdown dialog. Nanti dia udah langsung formatin buat kalian. Jadi kalian nggak usah susah-susah ke Microsoft Word terus kayak, aduh ini berapa senti dari sini, berapa senti dari sini. Pakai aja Celtx. 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 Tuh, saya kasih Inggrisnya. CELTX. Oke. Dah. Terus biasanya satu halaman itu tidak terlalu padat dengan action atau informasi. Tidak seperti novel. Ya, novel yang biasanya padat dengan tulisan, ini enggak. Dia harus nyaman dibaca, harus ada jarak spasi lah antara satu dengan yang lainnya. Jadi 1 menit 1 halaman itu bisa tercapai. Kalau dia semuanya action, itu bisa-bisa 1 halaman jadi 3 menit. Karena dia berantem gitu misalnya. The Raid, ada yang nonton The Raid? Iya. Nanya doang. Emang nggak boleh nanya, boleh dong. Oke. Ini beberapa bagian skenario. Ini kok. Oke. Langsung saya. Ya.
Oke, biasanya di atas tadi yang ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 segala macam itu kita kasih nama scene heading. Gue sih nggak dikasih nama, emang di sananya. Oke, atau slug line ya. Nah ini adalah fungsinya memberitahu pembaca di mana kejadiannya. Tadi ada yang ngomong tentang setting. Oke, terus biasanya ngasih tahu sutradaranya juga dia kira-kira harus taruh kamera di mana gitu. Di luar ruangan kah, di dalam ruangan kah ya. Kalau di dalam ruangan itu adalah interior ya. Tandanya ini, INT. Ya, kalau di luar EXT. Saya waktu itu pernah ngasih pelatihan sama Dikbud untuk anak-anak SMA. Mereka nulisnya X, EKS. Terus saya bilang, kalian suka banget sama mantan kalian ya? Tulisnya X gitu. Ah, enggak kak, gitu tapi ketawa-ketawa ya. Oke. Jadi ini ya interior eksterior ya. Ini contohnya seperti ini. Dikasih nomor gitu, interior kelas gitu. Gimana kalau di dalam mobil? Itu juga interior. Pokoknya anything yang ada di dalam sebuah ruang itu kita kasih interior. Kalau di luar itu eksterior. Oke. Nah, di setiap ada perubahan tempat, ini namanya scene. Tahu kan kalian scene? Atau adegan? Ya. Scene-nya harus berubah. Ya. Terus kalau misalnya ada perubahan waktu itu juga berubah. Ya, walaupun dia di satu rumah, di satu hari dia tetap harus berubah. Day, night, misalnya. Karena itu nanti berhubungan dengan kru juga. Ya, mereka harus nyiapin lampu misalnya. Kalau malam lampunya akan beda dengan siang, karena siang ada matahari, benar. Oke. Ini ada action biasanya di dalam Oke, ini adalah contoh action. Ini dialog, ini action. Oke. So anything that your character or actors are doing itu adalah action. Oke. Nah, ini ya. Kan tadi kita punya karakter kan, tadi logline ya. Biasanya kan nama karakter itu kita kasih. Ini maaf ya saya emang agak tua. Sesuatu kayak udah lama banget. Oke, nama karakter itu biasanya kita kasih tahu kan siapa yang berada dalam sebuah scene kan. Nah, kita harus konsisten. Ya. Jangan sampai di awal kita sebut namanya ganti aja ya. Namanya Syahruk. Gitu. Terus nanti di belakang namanya Khan gitu. Nanti sama orang casting dibikin 2 orang. Bukannya Syahruk kan gitu. Ya walaupun nama dia Sahrukan, tetap aja kalian harus konsisten. Apa mau nulis Sahrukan atau Sahruk aja sampai belakang gitu. Ya kalau kan nanti beneran di casting 2 orang gitu. Dan jadinya aneh kan, hah ini gimana sih? Harusnya dia ngomong, tapi kok jadi ada 2 orang. Oke. Ini dialog. Udah lah ya paham ya kalau soal dialog ya biasanya. Kalian sering ngobrol kan sama teman kalian. Oke. Jadi sebenarnya semua perkataan yang keluar dari mulut aktor on screen maupun off screen ini nanti istilah-istilah teknis yang bisa kalian google sendiri sih. Oke, ini saya cuma ngasih gambaran besarnya aja dulu. Ini ada beberapa istilah teknis juga. Misalnya off screen. Ya pernah nonton kan kalau misalnya seseorang lagi ngomong tapi mukanya mungkin nggak kelihatan. Oke, jadi kamera ditaruh di sini, saya lagi ngomong sama dia, tapi suara dia kedengeran, tapi dianya masih lihat karena kameranya menuju ke saya. Itu biasanya off screen. Voice over, nah ini biasanya seneng nih anak-anak muda, gue juga masih muda. Itu seneng nih pakai voice over nih. Voice over apa sih? Saya pernah dengar nggak? Hah? Oke, tapi biasanya ditaruh di mana? Kayak di iklan. Kalau di iklan, oke, ya itu technical sih. Enggak, tapi kalau di dalam skenario, narator, oke bagus, that's one of the example. Kalau ada narator, kenapa? Aktor di dalam pura-puranya kan nggak denger tuh narator ngomong apa kan, iya kan? Kecuali kalau di filmnya Will Ferrell yang Stranger Than Fiction gitu, dia lagi jalan terus aktornya bilang, iya dia sedang berjalan, terus dia bingung, itu siapa ya yang ngomong? Oke. And then what else? Monolog. You sure?
ngomong sama diri sendiri, kayak di sinetron gitu. Akan kubalas dendamku. Gitu. Hah? Itu voice over bukan? Bukan ya, itu masuk ke dialog. Oke. Tapi please jangan bikin dialog kayak gitu. Ayo, apa? Ini biasanya ada di sinetron banget nih. Ini sinetron, ini suka banget nih sinetron nih. Paling gampang banget deh. Apa? Itu yang barusan saya bilang. Tapi nggak diomongin langsung, tapi iya, diomongin di dalam hati. Jadi akan kubalaskan dendam untuk sambil menatap gitu. Dia nggak ngomong. Kalau monolog beda dong, monolog diomong sendiri. Enggak, kalau ngomong dalam hati apa namanya fight over. Ngomong dalam hati. Soper. Perasaan hatimu apapun yang orang lain gak bisa dengar di dalam situ, ya itu adalah bisa kita pakai voice over, gitu ya. Apa? Ya, itu juga bisa. Jadi intinya adalah orang di dalam screen itu tidak mendengar suara itu, cuma si karakter yang tahu atau narator gitu. Jadi penonton tahu, tapi si karakter nggak nyadar, gitu ya. Karakter di dalam film itu nggak nyadar. Nanti kalian bisa belajar ini lebih lanjut lagi. Iya, Samuel siapa sih? Nah, ini contohnya ya. Nah, ini dia berpikir gitu. Aduh, ini norak banget sih deh. Ini zaman saya dulu kayaknya. Oke. Ini juga sangat teknikal. Contohnya biasanya kita pakai kartu dari satu scene ke scene lain. Jadi dari ini, kartu ini gitu. Atau juga kita bisa pakai fade out ya. Jadi berpindah ke layar gelap. Kayak misalnya habis dipukul orangnya, terus dia hilang kesadaran gitu, tiba-tiba fade out, gelap layarnya. Oke. Terus nanti bangun di rumah sakit, jadi tiba-tiba terang, ya? Iya dong. Kamu bangun di rumah sakit nggak gitu dong, kan kayak pelan-pelan gitu. Oke. Terus di soft tuh juga biasanya ada dari satu gambar ke gambar lain. Gitu ya. Ini sangat, ini editing terms banget sih. Hanya kita gunakan di dalam skenario kalau misalnya memang butuh banget. Ini juga ada beberapa shot, misalnya kayak insert, close up. You don't really have to know all this technical stuff. Dan biasanya sih jangan terlalu banyak ditaruh di skenario karena nanti sutradaranya ngamuk. Ya, ini yang nyutradarain lu apa gue? Gitu. Ya, jadi biasanya ya udah, you write the script, I'm gonna do my job as a director dan mikirin tentang shot-shotnya. Kecuali kalau kamu mau ngedirect film kamu sendiri, jadi kamu nulis sendiri terus kamu jadi director gitu. Nah ini biasanya ini juga salah satu favorit anak-anak muda, ya kak, gitu. Kalau misalnya nih gitu, itu loh yang ada adegan cepet gitu. Terus ada musiknya kak, gitu. Itu apa ya? Gitu. Saya bertanya gitu. Apa sih kamu ngomong apa sih gitu kan? Itu loh kayak video klip. Oh iya, montage gitu. Montage itu biasanya menunjukkan kejadian-kejadian yang cepat, mengindikasikan waktu telah berlalu. Gitu. Tapi nggak dikasih apa? Nggak dikasih apa namanya scene-scene tertentu yang spesifik, nggak ada dialognya gitu. Contohnya. Ya DC1 pasti nggak nonton ya? Oh nonton juga, oke. Di TV ya? Iya. Contohnya Rangga sama Cita baru berantem. Oke, saya setuju. Kita nggak usah berhubungan lagi gitu kan ya? Gitu kan. Terus udah gitu, Cintanya sedih kan? Mau makan bakso, sausnya keluar semua gitu kan. Terus udah gitu, di kelas juga bengong gitu. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa waktu berlalu gitu ya. Terus Rangganya pamitan, dia mau ke airport gitu. Ya, itu bisa kita pakai montage. FTV ya, biasanya banyak ya. Sudah nonton nggak sih FTV? Enggak. Hah? Di Korea juga banyak kan montage? Oke. Ini juga nanti kalian bisa belajar sendiri. Oke. Ini misalnya lagi ada adegan
telepon-teleponan gitu, kita bisa pakai Intercast. Terus apa? Ini tadi udah saya kasih tahu. Oke. Jadi dari ide cerita biasanya kita bikin logline-nya, and then dari situ sinopsis, terus ada scene plot, treatment, dan baru jadi skenario. Panjang loh langkahnya, nggak bisa langsung nulis skenario. Harus dibikin dulu sinopsis kayak apa. Oke, ini langsung aja deh, saya kasih tahu. Ini nanti spesifik kalau kalian nulis di TV, rating. Kalian gak akan ke arah sana kan? Arahnya lebih ke apa? Nulis film? Nulis berita, nulis skripnya buat apa? Nggak tahu, disimpan aja di rak gitu. Yang penting udah dinilai sama dosennya gitu. Kita suka ada drama. Oke, kalian bikin film juga nggak? Drama, oke, drama, oke. Jadi nggak usah pusing mikir rating. Oke, hook itu apa artinya? Hook, what is hook? Kyle. Tadi kan bukannya pada bisa langsung Google Translate. Kok tiba-tiba bingung? Kyle, kenapa harus ada hook? Biar ada ikannya, ya. Jadi kalau kita mau nulis skenario, kita hook siapa? Penonton. Biar nonton. Kita taruh di mana hooknya? Di depan. Yalah, kalau kita taruh di belakang ngapain, orang udah telat. Ya, biasanya ditaruh di 5 menit awal. Contohnya bisa pakai apa? Teaser. Kalau orang nonton di 5 menit pertama yang biasanya mereka lihat apa? Kenalan. Siapa? Ya biasanya kita 5 menit pertama lihat apanya dulu nih? Kita lagi. Orangnya dulu. Karakter aktor bisa. Memakai aktor yang terkenal. Ya, biasanya ditunggu-tunggu itu di 5 menit awal udah mulai muncul-muncul. Wah, cakep nih. Nonton. Ya langsung wow gitu, langsung pengen nonton sampai habis gitu kan. Atau misalnya belum apa-apa, iya udah langsung dikasih problem, ya baru jalan tiba-tiba meledak, wah panik gitu, seru kayaknya gitu. Ya biasanya kayak gitu. Hook itu dikasih di depan. Lalu ada twist. Ingat nggak tadi yang 6 elemen itu? Ada surprise ending, right? Itu adalah biasanya twist gitu. Kita nyangka ya udah deh nih. Ini nggak akan jadi nih kita sama Rangga nih. Udah deh, bye gitu ya. Rangga udah. Lu di New York aja sana kawin sama bule. Ternyata enggak, cintanya datang. Terus ciuman deh. Ini nggak disensor ya kalau di Indonesia ya. Saya nonton kebetulan sekali di Jakarta, sekali waktu saya di Malaysia. Begitu di sana disensor loh 3 ciuman itu. Terus kayak tok gitu langsung. Hah? Kok nggak ada ciumannya gitu? Iya disensor, oke. Sementara di sini anak SMA, anak kecil juga baru nonton gitu ya. Oke, saya bilang, oke lah. Jadi twist, ya kita ngomongin twist. Jadi di ending itu biasanya kita mengira sesuatu akan berakhir seperti ini, oh ternyata enggak gitu. Kuch Hotahe ada twistnya nggak? Apa? Lupa, udah lama nggak nonton. Angelina mau? Angelina tunangan. Oh iya, waktu nikahan? Iya. Terus twistnya ternyata? Angelina ke summer camp. Di ending itu mah masih di tengah-tengah. Endingnya Angelina nikah sama itu. Sama Sarukan. Ya, sama siapa namanya? Tahun. Aduh. Ini Kajo nikah sama Sarukan. Iya. Iya. Jadi terakhirnya dikira Angelina bakal nikah sama si Amir Khan gitu, ternyata enggak ya. Amir Khan-nya bilang, udah nih lu nikah sama si Rahul aja, yaudah gitu. Udah, senang. Ya, pengadeganan, dialog tadi udah kita bahas sedikit sama rating. Nanti kalian bisa google aja ya. Soalnya waktunya juga udah habis. Tapi kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Apa saya terlalu banyak ngomong jadi kalian juga bingung? Terlalu banyak juga sih informasinya kalau kalian belum pernah dapetin ini sebelumnya. Ya, tapi tenang aja, banyak banget website yang bisa kalian buka, free access, buku banyak,
saya nggak tahu di library kalian udah ada buku-buku mengenai penulisan skenario atau enggak, tapi kalian juga bisa download banyak. Kalau mau download skenario, go to script-o-rama.com ya, script-o-rama.com. Oke. Atau ada beberapa lagi lah, open source kalau nggak salah mereka punya juga banyak. Di Google aja ya, but Google knows everything, right? Yes. Alright, okay. Last chance to ask me questions. Yes. Kak, mau nanya, semua orang bisa nggak jadi scriptwriter? Jadi itu harus atau perlu pembelajaran yang lebih lagi? Oke, gimana menurut kalian? Semua orang bisa nggak jadi scriptwriter? Bisa. Bisa, ya. Perlu ada pembelajaran lebih? Perlu juga, karena Karena kan misalnya kayak kuliah gitu Kak, harus kuliah gitu juga nggak sih? saya belajar sendiri sih. Kalau dari saya pengalaman pribadi, karena pada saat itu ya saya masih SMA juga kan gitu, masih SMA. Jadi memang saya waktu itu magang sama penulis senior, terus ya belajarnya dari situ, baca banyak buku, terus dari skrip Orama apa film yang lagi saya tonton saya bandingin dengan skripnya, saya lihat oh ini jadinya begini. Kayak gitu sih. Tapi kalau kalian bisa belajar itu di kampus kan lebih enak ya, lebih terstruktur gitu. Ada orang yang bisa kalian konsultasikan skrip kalian gitu. Oke. Karena belajar di kelas aja kadang-kadang suka nggak ditulis skripnya, jadi curcol dosen skenario. Mana draft kalian? Iya miss, nanti miss. Masih ngerjain yang lain miss. Awas ya kalau ngumpulin nggak saya kasih nilai gitu. Oke, any other questions? Yes. Kak, itu biasanya dari skrip sama yang buat adegannya itu sekali beda atau sama? Maksudnya? Kayak di skripnya begini, nah adegannya harus sesuai itu atau bisa di Oke. Jadi seperti yang saya tadi bilang bahwa skrip itu adalah apa? Blueprint ya. Sometimes begitu kita udah kasih itu bukan jadi tanggung jawab kita lagi. Sutradara mungkin berpikir, oh ini kayaknya saya harus ubah sedikit di sini dan di sana. Terus aktor mungkin kayaknya akan saya improvisasi di dialog misalnya gitu. Jadi pada akhirnya akan jadi kolaboratif art. Nggak bisa 100% plek-plek. Kita nggak bisa juga mengharapkan aktornya kata per kata akan diucapkan seperti yang ada di skenario gitu sampai ke titik komanya gitu. Karena akhirnya jadi robotik gitu ya. Kita maunya juga orang pegang itu blueprint tapi mereka punya kebebasan biasanya gitu. Udah? Gak ada questions lagi? Ya, Rangga? Kalau sneak peek itu ternyata juga ada namanya sneak peek. Terus masuknya bocoran itu putar dong ke dalam book. Sneak peek itu untuk promosional ya biasanya ya? Enggak, itu enggak di book. Itu biasanya untuk promotional tools dan biasanya yang bikin bukan penulis skenario, itu nanti begitu udah jadi semuanya biasanya dibikin bisa sama produsernya atau sutradaranya, kita tolong kayak editor kita ambil beberapa clip. Apa lagi? Udah? Sudah? Gak ada yang mau nanya nomor teleponnya di kawasan? Saya kenal nih kawasan jangan sedih. Penulis skenario tuh gitu enaknya. Kita enak nggak enak sih. Kita gaul juga sama filmmakers yang lain gitu. Ya, jadi deh, sosok jadi selebritis padahal enggak gitu. Saya nggak ada yang kenal gitu. Tapi anyways, enak kok jadi penulis skenario dan ya duitnya juga enak. Gitu ya. Okay, good luck for you guys. Thank you so much for having me. If you have any questions, feel free to email me. Saya dapat payung ya? Oh enggak, care banget. Oke, saya serahkan kembali ke MC-nya. Terima kasih Kak Melody. Ya, sekarang penyerahan sertifikat ya Miss untuk Ada kan saya dapat payung? Oh yes, thank you. Okay.
Okay. Thank you. Saya pamit ya. Saya mau langsung ke kampus karena hari ini ada janji sama mahasiswa untuk konsultasi. Gak ada yang mau minta tanda tangan kan? Tim sambut siapa? Sarukan. Emang kenal? Kenal. Salam buat kucing saya. Oke, tadi teman-teman, itu sesi yang pertama dengan Kak Melody tentang script writing as career path. Dan untuk sesi selanjutnya, ini temanya mengenai secret to successful content marketing in web developer world, dan bersama Pak Rizka Septiadi atau lebih dikenal dengan nama Pak Cika dari karir.com, dan beliau nanti akan menjelaskan tentang tema tersebut dan mungkin juga menjelaskan kenapa disebut Pak Cika bukannya Pak Rizka. Oke, Pak Cika dan Kak Cindy, silakan waktu dan tempat. Selamat siang berarti ini ya, dan hampir mau masih pagi. Iya, pagi deh. Selamat pagi. Masih semangat kan semuanya ya? Masih. Ini contekan saya. Isinya sih sama. Oh, nih mati nih. Isinya sih sama, cuman biar saya nggak bolak-balik lagi ke belakang, jadi saya nyontek di sini. Saya sebenarnya di sini backgroundnya bukan penulis kayak kalian kan. Kalian ngambil majornya berarti kan udah buat nulis. Tapi saya di sini cerita sedikit gimana buat tulisan itu jadi menarik dan sangat membantu pekerjaan saya sekarang sebenarnya gitu. Jadi saya backgroundnya sebenarnya dari desain grafis, terus habis itu udah lompat sana sini ke berbagai macam industri, terus akhirnya sekarang di karir.com jadi di marketingnya gitu. Nah sebenarnya kan sedikit menyimpang lah ya, apa hubungannya dunia marketing sama konten-konten yang menarik, yang kurang lebih sih sebenarnya itu yang akan saya ceritain di sini gitu. Jadi tadi kan ada pertanyaan kenapa saya dipanggil Cika. Itu sebenarnya panggilan dari rumah ke bawah ke SD, terus akhirnya sampai saya sekarang ini banyak lebih dikenal Cika dibanding nama aslinya gitu. Terus kita lanjut aja berikutnya. Ya, next. Nah, ini ada beberapa bagian, jadi ku cerita dulu tentang content writing gitu. Berikutnya. Nah, kurang lebih ini yang jadi habit sekarang kan. Gimana itu internet udah jadi satu bagian dari hidup kita. Bahkan saya aja nyonteknya di handphone sekarang gitu. Jadi udah matanya itu nangkep ke layar yang paling kecil. Kalau dulu ketika saya berkembang dari kecil sampai sekarang itu ini istilahnya the fourth screen. Teknologi atau ide ini sebenarnya dikeluarin oleh Nokia. Walaupun sekarang Nokia udah turun lah ya. Jadi the first screen itu sebenarnya layar lebar. Dulu orang tuh sangat mencintai bioskop gitu. Jadi semua iklan tuh lari ke situ, semua informasi tuh layar lebar. Jadi apapun yang ada di layar lebar itu mimpinya orang-orang
lalu berubah ke second screen. Second screen itu kurang lebih adalah TV. Sekarang TV juga udah mulai sedikit ditinggalin orang. The third screen itu sebenarnya laptop. Nah, fourth screen itu handphone. Jadi sekarang trennya itu berubah, yang dulu dari layar lebar pindah ke TV ke laptop pindah ke handphone. Semua kegiatan kita rata-rata udah pindah ke sini. Bahkan sampai kalau melihat di ilustrasi yang ada, semua kejadian itu pengennya kita sharing ke teman kita, walaupun itu sedikit merugikan dari orang yang kejadian, ya kayak ini orang yang tenggelam difoto dulu, orang yang tabrakan difoto dulu, baru kita ngebantu, nggak ngeliatin sekitar gitu. Nah, ini saya sharing sedikit aja, kalau ada yang mau langsung nanya atau apa ya boleh ya gitu. Berikutnya, ini habit yang ada sekarang, mungkin yang di belakang nggak kebaca, aku ceritain sedikit ya. Kurang lebih yang sebelah kiri ini ada umurnya dari 18 sampai 24, yang ini umurnya 65 ke atas. Kelihatan banget perbedaan habitnya dari yang muda dan yang tua. Kayak pertama kali dilihat itu when nothing is accompany my attention, my first thing I do is reach my phone. Bangun tidur yang pertama kali dipegang. Iya, bukan matiin waker, bahkan waker aja udah di handphone sekarang kan, gitu. Jadi memang activity kita udah nggak lari dari gadget sekarang. Nanti saya ceritain kenapa hubungannya gadget sama background dari kalian. Berikutnya. Nah, di sini reading habit juga udah mulai berubah dari yang dulu sebenarnya baca koran. Siapa yang baca koran? Mungkin di rumah kalian yang masih orang tua yang masih langganan koran kan. Tapi dari kalian sendiri apakah ada kebiasaan untuk mengkonsumsi berita dari koran? Kan enggak ya. TV palingan ya gitu. Nah, culture-nya udah berubah. Gitu bahkan kayak dengan teknologi handphone, dengan mobile, orang bisa lebih hemat dibanding harus langganan koran. Tuh. Ya ini kurang lebih detailnya. Nanti presentasinya sih bisa di-download ya. Jadi nggak usah nyatet atau apa. Kalau mau nanya bisa langsung. Gitu. Berikutnya, nah ini ada perubahan dari attention span. Attention span itu sebenarnya seberapa lama kita bisa fokus ke satu hal. Ini kayak dari tadi nih saya ngoceh, paling kalian itu bisa bertahan 8 detik doang. Padahal dulu manusia itu di tahun 2000 tuh bertahan untuk satu presentasi atau satu hal itu 12 detik. Karena ada gadget dan dekat dengan dirinya, jadi attention-nya akan pindah dengan cepat gitu. Ini bandingin antara manusia sama ikan mas koki ya gitu. Ikan mas koki itu cuma 9 detik dia udah ganti attention gitu. Berikutnya, ini baru masuk ke topiknya kita setelah tadi ya intronya. Gimana sih kalau kita bikin perhatian yang dekat? Karena kan manusia kayak tadi dari riset hanya 8 detik untuk dapat perhatian penuh. Nomor 1 pertama kali adalah killer headline. Seperti habit orang-orang kan kalau buka berita, siapa yang baca berita dari portal sini? Semuanya lah rata-rata ya. Gitu. Bacanya apa biasanya? Nah, yang dibaca pertama kali di sini apa? Headline-nya kan. Dan scrolling. Matanya tuh cuma scanning aja, jadinya mana yang artikel yang menarik buat saya gitu. Walaupun udah ada RSS feed, kita nge-lock artikel apa yang menarik, yang diklik adalah yang beneran ada attention dengan kita gitu. Jadi headline yang benar-benar striking, yang benar-benar killer itu yang beneran dibutuhin saat ini. Berikutnya, nah gimana sih caranya buat bikin killer headline? Ini ada beberapa poin yang biasa kami terapin di karir.com untuk bikin konten. Yang pasti audience. Kita harus tahu audiensnya siapa aja. Sama kayak saya ngoceh di depan sini, saya harus tahu kalian tuh backgroundnya apa yang kalian butuhin. Nah, saya cerita di sini karena saya tahu audiensnya.
dan diterapin ke apa yang akan saya bahas. Kedua, benefitnya. Kalau saya ngomong di sini dan gak ada benefitnya untuk kalian, pasti kalian yang 8 detik tadi pasti akan keluar gitu. Dan juga ada pain-nya. Kenapa harus pakai pain? Sebenarnya itu trigger, sama kayak tadi Miss Melody bilang harus ada hook-nya kan. Kalau istilahnya kita tuh pain. Contohnya adalah saya terapin di sini aja ya. Kalau nggak merhatiin presentasi ini, kalian keluar mungkin nggak dapat nilai. Nah, hook dari situ sebenarnya, dari pain dari situ yang diterapin. Keempat itu curiosity-nya. Apa sih yang menarik? Apa yang selain ada dapat benefit, apa yang bikin menarik dari artikel itu? Gitu. Kelima adalah urgency-nya. Urgency bisa disamain sama momennya. Ketika momennya lewat, urgency-nya hilang, kontennya jadi nggak menarik. Berikutnya. Nah, selain headline-nya harus berbobot, kita harus dukung dengan data-data yang ada. Jangan hanya bikin headline seperti 5 cara agar mahasiswa tetap bertahan di kelas. Nah kan itu berarti nggak ada data yang menarik gitu. Sebelum membuat killer headline berarti harus ada data-data yang diambil dulu, dan itu yang dijadiin bahan untuk membuat ini. Contohnya seperti ini, menggunakan kata kalimat-kalimat alfab dan verb itu ternyata jauh lebih efektif dibanding menggunakan kata-kata yang hanya noun dan adjective. Jadi lebih triggering, lebih ngundang orang. Berikutnya jam sindik. Setelah kita bisa menyiapkan killer headline, yang berikutnya diperluin adalah gimana konten itu bisa bikin leads, bisa bikin sumber yang baru, terus habis itu bisa di-shareable. Ini ada jurnalis dari Amerika, dia membuat komentar bahwa how to write content that readers want to share itu perlu dari catchy headline tadi. Kalau istilahnya kami itu killer headline. Kedua, compiling leads. Jadi orang bisa berkumpul semuanya sumber-sumber, dan jangan lupa menggunakan sosial media, shareable itu tadi. Berikutnya, nah jangan lupa untuk menggunakan min the length. Perhatiin karakter yang benar-benar digunakan. Mungkin dari generasi kalian sudah terbiasa menggunakan Twitter ya, jadi udah ada keterbatasan berapa karakter yang harus ditulis. Nah itu sebenarnya membantu kita untuk membuat artikel headline menjadi lebih efektif. Seperti habit kita lagi scrolling baca berita kan pasti scroll terus kan. Nah kalau judulnya banyak dia kan pasti kelewat, nggak semua karakter akan ada gitu. Jadi 80 karakter itu maksimal yang efektif sebenarnya. Memang pemilihan kata jadi yang satu-satunya yang diandalin. Berikutnya, nah ini rada kecil, nanti bisa di-download atau dilihat sih. Nah ini sebenarnya lebih ke summary aja. Saya bacain aja ya, mungkin yang belakang nggak kebaca. Gitu. Tips untuk membuat killer headline tuh, yang pertama harus punya goal dan purpose. Tujuannya apa sih? Kedua, seperti tadi saya bilang, ada know your audience. Kebutuhan dari audience itu apa? Ketiga itu develop plan. Strateginya tuh mau ngapain? 4, konsisten. Jadi apa yang kita buat akan berulang dan akan diingat orang lama-lama kalau kita konsisten. Nomor 5, jangan lupa pakai internal link. Internal link tuh kayak URL lah. Jadi kadang-kadang kan kalau orang nulis terus habis itu pembacanya juga suka kepo lah atau stalking. Ini siapa sih yang nulis? Emang dia siapa? Dia ngapain aja? Ngapain dia nulis begini? Kita pengen tahu jadinya. Ini orang kenapa sampai harus nulis seperti ini? Nah itu link seperti itu bisa dibuat bahwa si penulis itu pernah berkarya di mana aja. Gitu. Dan juga create evergreen content. Ini kurang lebih konten yang bisa berguna berlanjut, jadi tidak hanya dipakai dengan momennya aja, tapi bisa lanjut dipakai buat masa-masa selanjutnya.
7, share dan reshare seperti tadi saya ceritain. Juga take advantage of tools. Nah, tools itu sebenarnya ada beberapa dashboard, nanti ada di slide berikutnya yang saya ceritain tentang tools. Itu untuk menganalisa tulisannya kita seperti apa, terutama di digital. Lalu review result and hold yourself accountable. Seperti saya tadi cerita, kalau saat ini orang nulis rata-rata banyak yang penasaran, ini siapa penulisnya. Jadi si penulis itu harus bisa benar-benar diandalkan. Berikutnya, tadi kan saya udah cerita sedikit tentang gimana nulis buat headline-nya jadi menarik, dan saya lanjutin kenapa jadi berhubungan sama digital marketing. Seperti yang tadi saya cerita, habit orang kan sekarang udah lari ke digital, dan digital kurang lebih isinya konten semua. Mau itu video, mau itu artikel, mau itu apapun, karena sekarang semua kegiatan itu digital dan didukung oleh konten yang ada di situ. Jadi tidak hanya sekedar aplikasi saja, pasti aplikasi atau website itu kontennya jadi nomor satu. Berikutnya. Nah, ini sedikit perbandingan digital marketing dan traditional marketing. Kalau zaman konvensional kan pasti iklan larinya ke koran atau apapun yang diterbitkan lah, mau itu buku, mau itu brosur atau yang lainnya. Nah, sementara kalau di marketing, digital marketing, kegiatan secara digital mau di handphone, tab ataupun website itu bisa melakukan interaksi, ada engagement antara saya yang ingin melakukan kegiatan dengan kalian. Gitu. Jadi mau itu dengerin lagu terus habis itu ada yang komentar, atau mau belanja terus ada yang komentar, atau bahkan main game ataupun yang lainnya, interaksinya tuh beneran bisa dilakukan secara digital. Di situ konten berpengaruh banyak. Berikutnya, nah apa aja sih digital marketing isinya sebenarnya? Nah, digital marketing ini sebenarnya sangat berhubungan banyak dengan konten. Ini saya contohin ya, branding, paham lah ya branding apa kan ya? Branding di situ pasti tahu gimana brand itu dilihat orang, persepsi orang tuh bagaimana. Pertama kali brand itu keluar sebenarnya itu menggunakan jasa dari konten juga, dari tulisan. Paling pertama itu bisa dari rilis artikel, rilis press release dari brand ke jurnalis. Gitu. Berikutnya sosial media, berhubungan juga dengan konten kan. Apalagi ada konten marketing itu bisa berupa newsletter, bisa berupa email blast, ada email marketing juga, video production juga, itu berhubungan dengan konten. SEO ini sebenarnya search engine optimization, pasti menggunakan Google kan. Ini saya jelasin sedikit tentang SEO. Nah, di Google itu sebenarnya bekerja berdasarkan keyword-keyword yang ada. Seperti tadi, keyword yang ada itu kalau kalau dibuat efektif ditaruh di dalam judul yang killer headline itu. Ketika maunya contoh gini, lagi mau nyari apa nih, artikel sesuatu atau tentang subjek sesuatu, kan pasti search di Google. Nah, kalau kita nggak membuat keyword yang menarik dan tidak pakai strategi SEO, keyword itu nggak diletakkan di headline, artikel yang dicari akan hilang, atau bahkan website yang dicari nggak akan ketemu gitu. Nah, itu kekuatannya SEO. Terus abis itu ada SEM. SEM itu yang berbayar tapi berbentuk visual. Jadi seperti banner dan lain itu di situ, tapi fungsinya sama. Kekuatannya itu ada di keyword. Berikutnya. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang tools. Gitu. Secara digital sekarang kan semuanya bisa ada tolak ukurnya, ada data yang bisa diarahkan. Jadi walaupun kalian menulis di dalam artikel yang pendek, kalau menggunakan tools ini, itu sebenarnya bisa terukur seberapa banyak efektifnya yang terjadi. Gitu. Berikutnya, ini penjelasannya ya. Google Analytics mungkin kalian belum paham lah ya.
karena saat ini kan kalian masih belajar. Nah, ini sebenarnya engine yang diciptain sama Google untuk mengukur seberapa banyak keyword yang ada di dalam website, seberapa efektif keyword itu. Jadi dia akan mempelajari dari behavior orang yang menggunakan Google gitu. Jadi akan menghitung berapa page view, ada berapa orang yang di halaman itu melihat, terus ada berapa user tuh orangnya, session itu berapa lama waktunya sebenarnya gitu. Jadi ini semua bekerjanya berdasarkan keyword lagi. Itu berikutnya, ini ada search matrix, itu sama, dia bisa untuk membantu search engine. Ada Alexa dan Comscore, itu sama, dia menghitung kekuatan website sebenarnya. Website satu dibandingin sama yang lain. Contohnya seperti Detik tuh ranking Alexa-nya di Indonesia tuh nomor 1 gitu, untuk publisher lah ya gitu. Berikutnya kalau publisher yang bagus, itu ada Liputan 6, ada apa lagi, nah itu rata-rata bisa terhitung dari Alexa ya, berikutnya. Nah, setelah saya tadi cerita sebagaimana kuat digital, dan kalau kita udah mulai masuk ke digital, pastikan orang-orang akan, si pembaca akan mencari tahu siapa sih penulis itu, di mana kekuatan personal branding itu diperluin sebenarnya. Karena secara digital dia pengen lihat image dari orang itu, pengen lihat value-nya orang itu apa sih yang dia ingin tanamin, misinya dia apa, visinya dia tuh apa sih sebenarnya. Jadi kenapa personal branding itu sangat membantu untuk artikel atau konten yang kalian ciptain. Berikutnya, nah ini kurang lebih biar gampang ngegambarin personal branding. Kenapa diperluin? Itu lebih seperti kalau kita udah punya karakter yang spesifik, kita udah ada strateginya, udah ada value-nya, kita mau stand for apa, dan juga kita bisa bikin relationship, terus ada konten yang menarik, kita pasti dapat a better job, career path yang bagus, better contact client for you, terus sama dikenali sama industrinya. Jadi itu alasan-alasan kenapa personal branding diperluin. Walaupun cuma sekedar penulis, tapi tetap hal ini diperluin. Nah, gimana sih caranya buat bikin personal branding? Sebenarnya nggak terlalu rumit sih sebenarnya. Bisa mulai dari diri sendiri, kayak kita nilai diri kita tuh mau kayak gimana sih? Apa yang harus kita angkat, apa yang harus kita jabarin dari life goal-nya kita, apa yang ingin orang lihat tentang diri kita. Mulai dari situ terus bisa mengembangin jadi personal brandingnya. Berikutnya, gimana personal branding bisa membantu dari konten. Seperti saya bilang tadi, kalau tadi kita bisa konsisten untuk menulis sesuatu dan kita punya karakter, itu akan mendefine your personal brand. Itu akan terbaca dari karakter orangnya juga. Berikutnya, personal brand itu what people say about you ketika dia melihat, terus habis itu keluar ruangan, terus habis itu tidak ketemu lagi, dia punya persepsi tentang orang itu. Nah, itu sebenarnya personal branding. Nah, ini ada beberapa contoh personal branding. Berikutnya, nih seperti ini. Kan kebayang ya, kalau mamanya orang yang kerjanya di agensi, pasti gayanya lebih fleksibel. Terus habis itu orang yang kerja di bank kelihatan kaku. Nah, itu kan sebenarnya personal branding yang mencerminkan pekerjaannya dia, gitu. Berikutnya, gimana cara kita ngembangin personal branding? Sebenarnya bisa macam-macam, dari behavior, dari gestur itu bisa. Selain itu kita juga bisa bikin blog, atau bahkan kayak di sosial media kita harus konsisten bahwa apa yang akan kita buat itu sebenarnya mencerminkan diri kita. Nah, selain itu juga ada bikin CV di LinkedIn atau di karir.com, itu bisa. Berikutnya,
Nah ini contoh yang ada di karir.com jadinya. Nah kalau dia ini summary CV yang ada di kita, ini lebih spesifik jadinya dan detail. Gimana orang ngelihat dirinya. Ini salah satu tim kita, product manager, jadinya biodatanya lengkap, terus working experience juga dimasukin. Nah itu kan mencerminkan karakter orangnya jadinya. Seperti itu, kurang lebih itu yang bisa saya sharing hari ini. Kalau mau ada pertanyaan tentang personal branding atau tentang konten digital, silakan. Atau saya ngomongnya terlalu cepat dari tadi. Ini kalau mau bisa di-download di sini di bit.du Ukrida Jun 10. Ada yang mau nanya? Atau terlalu pusing konten materi saya yang saya bawain hari ini? Kenapa? Atau dari kalian udah ada yang punya blog sebenarnya nulis? Ada? Mau di sharing biar kita lihat? Oh. Ya nggak apa-apa, maksudnya cuma buat ditunjukin aja, terus paling kita pelajarin bareng. Fitri? Opi? PI? Si Mamora? Oh iya, boleh. Nggak, paling ya kita analisa apakah headline-nya itu killer atau enggak, seperti tadi, buat nambahin masukan aja. Ya ampun, alay banget. Tidak semua yang saya tulis adalah saya. Enggak, itu kan cuma alay doang. Iya, nggak apa-apa, ini kan buat pembelajaran aja kan. Nah, sebenarnya pas nulis ini mau ditujuin ke siapa pembacanya? Cuman enggak, tidak semua yang saya tulis adalah saya. Ya, ini kan kalau dibuka pertama kali kan headline-nya aku bukan singgahanmu, gitu. Ya, udah ketahuan lah ya dari tadi nebak langsung audiensnya ke siapa kebayang. Terus habis itu, nah mungkin yang perlu ditanamin kayak tadi kan kita menggunakan ada audience, benefit. Benefitnya ini sebenarnya belum terlihat di headline-nya, gitu. Terus habis itu kalau pain ya pasti udah hook-nya udah kebaca lah di sini ya. Dan curiosity-nya juga harusnya ditambahin, mungkin bisa kayak ditambahin kayak momennya di situ, aku bukan persinggahanmu 5 tahun lalu atau apa gitu. Dan sebenarnya kalau yang di slide kami tadi itu menggunakan yang pertama sebenarnya harusnya itu udah harus menjelaskan apa ini ceritanya sebenarnya semuanya. Iya. Ya. Ada bikin blog lainnya lagi, siapa tahu ini sharing. Someone wants to share the blog? Do you have blog, Anta? Udah dihapus, Miss. Ini
Ya sebenarnya kan kalau bikin ada tujuannya masing-masing ya. Kalau emang ingin lebih banyak pembaca dan lebih banyak yang berinteraksi di blognya, bisa menggunakan tools yang tadi diceritain. Jadi di situ bisa ngukur keyword-keyword apa yang efektif dan jadinya bisa ditaruh di headline gitu. Ya, atau siapa yang mau share sosial media, akunnya siapa gitu, jadi biar bisa kita analisa. Masih malu-malu sama sosial medianya. Maybe you can just pin some points. Oh, Pin points. siapa yang sosial medianya banyak? Hah? Atau kalau enggak buka punya kita aja deh, buka yang .com aja. Ya, ini scroll. Nah, kalau yang ini kan lebih ke hard sell ketika kita ingin nawarin ada posisi yang kosong di mana. Seperti saya bilang tadi, 80 karakter cukup, makanya tidak terlalu banyak kontennya, dan langsung dibuat dan ditulis biar dapat engagement dari orang-orang, begitu. Seperti itu. Jadi kita buka blognya kita. Nah, ini kita ambil contoh-contoh dari headline dulu ya. Kita kenapa bikin killer headline? Nah, dari 4 yang di atas ini sebenarnya kan lebih ke langsung striking ke informasi apa yang dibutuhkan. Jadi dan kita juga menggunakan tools yang tadi sebagian kita ceritain bahwa ketika kita ingin menyampaikan informasi bahwa ada perusahaan mencari posisi di bagian perbankan, akhirnya kita menggunakan kata bank, nasional, dan muda, itu kan jadinya sesuatu yang bisa menarik kandidat. Nah, dari judul yang sudah mengundang ini, langsung bisa kita ceritakan di dalam 2 paragraf di bawah sebenarnya. Jadi itu udah sebenarnya summary dari semuanya, dan orang sudah terpancing dulu untuk mengikuti alur cerita kontennya, baru dia membaca detail di bawahnya. Strategi yang tadi saya sampaikan kurang lebih yang sering kita gunakan untuk kegiatan membuat konten marketing. Ada pertanyaan atau mau pertanyaan di luar ini tentang personal branding, konten digital? Sudah? Kalau sudah mungkin saya serahkan ke panitia aja berarti ya. Oke teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya, masih kita buka forumnya. Tapi kalau enggak, sekarang penyerahan merchandise untuk Pak Cika oleh Miss Ludia.
guys, this is the end of our workshop for today. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang dan juga untuk semua panitia, Miss Sylvia juga, Miss Ira dan lain-lain, Miss Frida juga walaupun nggak bisa hadir saat ini, dan juga untuk speaker yang sudah datang, terima kasih banyak sudah berbagi ilmunya dengan kami semua di sini. Oke, dan sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama doa bersama dulu. Dear God, thank you for today. Now we have finished our workshop, and please bless us, please bless Miss Melody and Miss Felicita too, and also all people here. We are going to continue our activities, and please bless us. In the name of God, we pray. Amen. Okay guys, see you on the next event, and thank you. Good morning. Sekian liputan dari kami, saya Abelio Bilisahai melaporkan dari Ukrida TV.